Di video kali ini kita akan melihat seorang astronot memberitakan Injil, menceritakan soal Tuhan Yesus, dan betapa realnya sebenarnya di luar sana. Langsung aja kita dengar kesaksiannya berikut ini. Many of the people that are watching, listening right now, I'm sure they would love to be here. And for whatever reason, the Lord gave me this desire in my heart, and here I am. And I'm not worthy, I'm not deserving, yet He allowed it to happen. And I just pray that He can be glorified in some fashion through it all. He never sinned. He was worthy to go to the cross and die and incur the wrath of God for my sin. Only Christ can pay the price for sin, any sin. And you believe that, you embrace that, He imputes, justifies you, imputes His righteousness into you, takes your sins away. And that's the only way your sins can be separated, because God, because of His character, must punish sin. He must. His character demands it, and He will. And sin cannot be atoned for except through the blood of Christ, except through the death, burial, and resurrection of our Lord and Savior, Jesus Christ. That is the gospel. What declares the grandeur of God and just gives you a boost to want to make much of Him? If I look out into the magnitude of creation from this vantage point, with the Hubble telescope, for instance, it can look way, way, way deep into space, and it sees billions of galaxies, trillions of galaxies, stars that can't be counted. I mean, if you counted to 1 trillion, one number per second, you know how long it would take you to count to 1 trillion? No. 37,000 years. And He made the stars also. And then if I look into the microscope and see the basics of the cell and life, and the code is all there. The code is going to say, okay, make that 4-chambered heart, make that kidney, make that bone structure, make that eye blue or hazel or whatever. It's all within that code that the Lord has implanted within that. I mean, it's unbelievable, the thought, and how people could believe evolution. I'm sorry, but that's faith right there. To believe that all of this just came by happenstance. Ya, itu video singkat dari seorang astronot. Ya, betul banget bahwa hidupmu tuh udah ditebus dengan darahnya Tuhan Yesus yang barusan kita rayakan di tahun ini ya, Paskah, ada Jumat Agung juga gitu ya. Itu tuh inti dari semua kekristenan tuh itu. Kata Paulus juga, kalau Kristus tidak bangkit ya percuma, sia-sia iman kita semua. Tapi nyatanya Dia bangkit. Banyak saksi mata melihat, memandang, dan ditulis dalam catatan sejarah bahwa orang-orang ini, eyewitnesses ini, melihat, menyaksikan. Karena tadi manusia itu penuh dengan dosa. Dari Adam dan Hawa ada dosa asal gitu ya. Dosa itu kotor, bro. Tuhan itu kudus. Tuhan dengan dosa nggak bisa bersatu, kayak air sama minyak gitu loh, nggak bisa dicampur. Tuhan tuh kudusnya sangat luar biasa kudus. Nah, manusia ini berdosa, nggak bisa bayar dosa sendiri. Mau bayar pakai kebaikan nggak cukup, sangat nggak cukup, nggak bisa ngapusin dosa. Baik sih baik, tapi tetap dosa tuh tetap ada. Lu mau melanggar hukum nih, melanggar lampu lalu lintas gitu ya. Kamu dipanggil ke pengadilan. Terus kamu punya alasan, aku beramal kok tiap hari, aku nyumbang kok ke rumah ibadah, aku nyumbang kok ke panti asuhan. Ya, hakimnya akan bilang, ya baik, itu semua kamu lakukan baik, tapi kamu ada di sini karena kamu langgar lampu lalu lintas. Itu nggak nyambung yang kamu ngomong. Kamu akan dihukum berdasarkan apa yang kamu langgar, bukan apa yang kamu buat baik. Sama dengan dosa. Dosa ya dosa gitu. Lu mau berbuat baik sebaik apapun, lu punya satu dosa aja. Upah dosa adalah maut, kata firman. Makanya perlu Tuhan Yesus yang turun. Pribadi yang perfect, sempurna, tidak punya dosa. Menjalani hidup dengan perfect, sempurna. Makanya di atas kayu salib Dia bilang, Eli, Eli, lama sabaktani. Apa artinya? Tuhanku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu artinya tuh saat itu tuh semua kutuk-kutuknya manusia tuh masuk ke Tuhan Yesus di salib itu. Sehingga tadi air dan minyak kan nggak bisa satu. Sama Tuhan dan dosa tuh nggak bisa satu. Jadi ibarat kata waktu Tuhan Yesus diselimuti sama kutuk-kutuk itu, diselimuti sama dosa-dosa itu, hadiratnya Tuhan tuh nggak bisa bareng. Akhirnya Dia mati di sana, tapi 3 hari kemudian Dia bangkit, menandakan Dia menang lawan itu semua. Artinya dosamu, dosaku sudah ditebus sama Dia. Kalau masih ada yang nggak percaya Tuhan, tadi udah dijelasin dengan sangat detail. Di luar angkasa seperti apa penampilannya, kelihatannya, nggak mungkin nggak sih teori evolusi. Lihat sel-sel di yang paling kecil, nggak mungkin nggak sih teori evolusi.
Masa sih nggak ada yang ciptain dengan desain yang sekeren ini, desain yang segila ini, seperfect ini? Kok bisa ada jantung, kok bisa jantung pompa otomatis tuh terjadi secara kebetulan tuh kayak nggak mungkin banget deh. Pasti ada yang menciptakan kita. Dan namanya Tuhan Yesus. Itu aja untuk video singkat kali ini. Semoga memberkati. God bless you.